Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang, jujur aja, sering banget kita lewatin gitu aja. Kita bakal ngomongin soal persimpangan luar biasa antara nilai-nilai Islam dan sustainable fashion, atau fashion berkelanjutan. Kita bakal bongkar bareng-bareng, gimana sih iman dan kelestarian bumi itu ternyata bisa ngebentuk masa depan dari isi lemari pakaian kita semua. Menarik banget kan? Coba deh jujur-jujuran sama diri sendiri sebentar. Pernah nggak sih kalian beli baju fast fashion yang harganya murah banget, padahal kalian tahu ada sisi gelap di balik pembuatannya? Tenang, santai aja, kalian nggak sendirian kok. Banyak dari kita ngerasain apa yang para peneliti sebut sebagai disonansi etis. Ya, kita sadar sih ada masalah lingkungan dan eksploitasi, tapi harga murah dan model lucunya itu kadang susah banget buat dilewatin, ya kan? Oke, langsung aja kita bedah materinya. Ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bakal lihat krisis nyata fast fashion. Terus, kita bahas makna fashion halal berkelanjutan. Lanjut ke keselarasan dan tantangannya di lapangan, terus potensi pasar global. Dan terakhir, gimana cara membangun lemari pakaian etis. Siap? Yuk kita mulai. Bagian pertama, krisis nyata fast fashion. Udah saatnya kita buka mata soal realitas pahit di industri ini. Coba tebak angka ini, 87%. Gila ya? Berdasarkan data dari program lingkungan PBB, rata-rata 87% dari seluruh material tekstil di dunia itu ujung-ujungnya cuma numpuk di tempat pembuangan sampah atau dibakar tiap tahunnya. Ini bukan cuma numpuk sampah biasa, teman-teman. Ini benar-benar tragedi lingkungan skala masif, cuma gara-gara pakaian yang emang dirancang buat dipakai beberapa kali doang terus dibuang. Terus, gimana dengan airnya? Nah, ini yang bikin geleng-geleng kepala. Butuh sekitar 2.700 liter air cuma buat bikin satu kaos katun. Bayangin aja, 2.700 liter itu setara sama jumlah air minum rata-rata satu orang selama 2,5 tahun. Dan kita ngabisin air sebanyak itu cuma buat satu potong baju yang seringnya kita buang pas ganti musim. Skala pemborosannya bener-bener di luar nalar kan? Tapi, tahu nggak apa yang paling menyedihkan? Biaya paling mahal dari fast fashion itu sebenarnya bukan air atau tanah, tapi nyawa manusia. Model bisnis ini berdiri di atas pundak sekitar 53 juta pekerja garmen global, yang 80%-nya itu perempuan. Di banyak negara produsen, rata-rata mereka cuma dibayar $3, atau nggak sampai Rp50.000 per hari. Tragedi memilukan kayak runtuhnya gedung Rana Plaza yang nelayan lebih dari 1.000 korban jiwa, ditambah masih maraknya pekerja anak di rantai pasok, ini bukti nyata kalau sistem ini berjalan dengan cara mengorbankan kesejahteraan manusia cuma demi menekan harga jual. Ada satu kutipan brilian dari Profesor Kate Fletcher di tahun 2016 yang merangkum krisis ini dengan sangat pas. Dia bilang, fast fashion bukanlah fashion yang demokratis. Ia membebankan biayanya pada pekerja termiskin dan ekosistem yang paling tercemar. Terus pertanyaannya, kenapa kita masih aja kejebak beli? Nah, psikologi punya jawabannya. Industri ini jago banget mainin pikiran kita lewat planned obsolescence. Jadi tren emang sengaja dibikin cepet basi. Ini memicu siklus dopamin jangka pendek di otak kita setiap kali check out keranjang belanja. Apalagi ngelihat tren mikro yang seliweran terus di media sosial. Lanjut ke bagian 2, makna fashion halal berkelanjutan. Buat kita yang mau jadi konsumen yang lebih sadar, kita butuh yang namanya semacam filter etis ganda. Biasanya nih, kalau dengar kata halal, urusan baju, mungkin yang kepikiran cuma, yang penting bahannya nggak dari babi. Padahal, definisinya jauh lebih luas dari itu. Fashion halal itu berarti seluruh proses pembuatan dan konsumsinya harus patuh sama syariat Islam. Ini jelas mencakup haya atau kesopanan, material yang halal, tapi juga mewajibkan adanya tenaga kerja yang etis dan perdagangan yang jujur. Jadi halal di sini benar-benar nuntut transparansi total, dari hulu sampai ke hilir rantai pasok. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Seperti kata Profesor Musa Furber di tahun 2021, keberlanjutan dan etika Islam memiliki akar yang dalam, keduanya memperlakukan bumi sebagai amanah untuk dijaga bukan dieksploitasi. Bumi itu amanah atau titipan, dan kita ini posisinya sebagai khalifah, pengelolanya. Konsep ini benar-benar jadi pilar universal yang ngegabungin ekonomi hijau sama nilai-nilai religius. Keren banget kan? Masuk ke bagian 3, keselarasan dan tantangan. Karena pastinya, ngegabungin dua dunia ini prakteknya nggak selalu mulus 100%. Kalau kita bandingin di lapangan, ada hal-hal yang klop banget, tapi ada juga yang bergesekan. Di sisi yang selaras, prinsip Islam itu kan sangat anti sama israf atau pemborosan. Nah, ini nyambung banget sama konsep sirkular ekonomi atau gerakan anti limbah. Terus, keadilan ekonomi dalam Islam juga sejalan sama prinsip upah pekerja yang adil.
Tapi realitasnya kadang emang bikin pusing. Pakaian yang punya sertifikasi halal dan sustainable itu seringkali harganya jauh lebih mahal, jadi agak berat buat dompet sebagian orang. Belum lagi, modest fashion atau pakaian tertutup itu biasanya butuh bahan sintetis yang strukturnya kuat dan jatuh. Yang sayangnya, kadang kurang ramah lingkungan. Tapi jangan pesimis dulu. Desainer legendaris Vivienne Westwood pernah ngasih pandangan yang membungkam keraguan itu. Dia bilang, gaya bukanlah kebalikan dari etika. Hal paling subversif yang bisa dilakukan desainer saat ini adalah membuat sesuatu yang indah, namun juga menyembuhkan. Kutipan ini ngebuktiin kalau kita nggak harus milih antara tampil modis atau punya etika. Dengan inovasi material dan komitmen spiritual yang kuat, fashion kelas atas dan etika yang mendalam itu mutlak bisa jalan berbarengan. Sekarang kita masuk ke bagian 4, potensi pasar global. Kita geser dikit dari teori filosofis ke fakta ekonomi global, biar kelihatan seberapa raksasanya kekuatan industri ini. Dan ini menggambarkannya dengan sangat brilian. Pergeseran ekonominya luar biasa masif. Bayangin aja, nilai pasar fashion muslim global itu nyentuh 2,7 miliar dolar di tahun 2023. Dan perhatiin lonjakannya, diproyeksikan bakal meroket sampai 8,6 miliar dolar di tahun 2025. Ini bukti nyata kalau fashion halal dan etis itu udah bukan lagi sekedar pasar niche atau selera segelintir orang. Ini udah jadi arus utama bisnis yang bikin investor global pada melirik. Tapi yang paling bikin penasaran, siapa sih mesin penggerak di balik angka fantastis ini? Ternyata, 67% konsumen Gen Z itu rela loh ngerogok kocek lebih dalam buat produk fashion yang etis. Anak-anak muda muslim sekarang ini pinter-pinter. Mereka berhasil ngegabungin nilai agama sama kepedulian lingkungan. Mereka nuntut ke brand buat punya sertifikasi ganda ini. Dan jelas, ini ngebuka peluang emas buat brand-brand yang berani bisnis dengan jujur dan transparan. Sampai kita di bagian terakhir, bagian 5. Membangun lemari pakaian etis. Dari ngomongin data makro, sekarang mari kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Gimana sih cara kita nerapin ini ke lemari pakaian kita sendiri? Nah, ada kerangka kerja mulai, berhenti, pikirkan ulang. Yang gampang banget buat langsung dipraktekin. Pertama, mulai terapkan aturan 30 kali pakai. Kalau kamu ragu bakal pakai baju itu sampai 30 kali, mending nggak usah dibeli. Mulai juga cari tahu dari mana baju kamu dibikin. Kedua, berhenti belanja impulsif cuma gara-gara FOMO ngeliat tren mikra di TikTok atau Instagram. Ketiga, pikirkan ulang kebiasaan kamu. Coba tanya ke diri sendiri, apakah cara saya ngabisin uang buat baju udah sejalan sama prinsip zuhud atau kesederhanaan dalam Islam? Sebagai penutup sesi bedah materi kita, ada satu sabda luar biasa dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya, dunia ini hijau dan indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Ini pengingat yang sangat kuat ya. Milih sustainable fashion itu bukan sekedar ikut-ikutan tren Go Green, tapi benar-benar sebuah tanggung jawab etis dan spiritual yang mendalam. Jadi, besok pagi pas kamu buka lemari baju, coba tanya ke diri kamu sendiri. Cerita apa sih yang pengen disampaikan oleh pakaian saya tentang cara saya menjaga titipan di bumi ini? Menarik buat direnungkan kan? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru selanjutnya.